Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa setia dari YouTube Al-Hanif. Alhamdulillah pagi ini kita lagi perjalanan menuju ke Kabupaten Bekasi. Nah, jadi pagi ini kita itu mau mengikuti atau berpartisipasi dalam lomba pentas BTQ tingkat kabupaten. Alhamdulillah di tingkat kecamatan kemarin kita dari perwakilan SD Al-Hanif itu dapat juara 1 lomba adan, juara 1 lomba kaligrafi, juara 2 lomba MHQ, dan juara harapan 1 lomba pidato atau bildajil. Nah, menurut aturan yang berlaku, untuk yang juara 1 itu akan mewakili Kecamatan Cibarusah berlomba di tingkat kabupaten. Nah, jadi alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama dengan Ananda Hudzaifah. Dia ini juara 1 lomba adan. Kalau yang di samping saya sebelah kanan ini Ananda Wildanun Aisyah. Dia juara 1 lomba kaligrafi. Jadi pada kesempatan kali ini sambil menikmati perjalanan menuju ke Kabupaten Bekasi ke tempat lomba, kita mau ngobrol-ngobrol santai lah dengan dua jagoan kami ini, insyaallah ya. Oke. Kita mau istilahnya mengulas gimana sih mereka belajarnya di rumah, kemudian kesehariannya seperti apa, kendala-kendalanya itu apa. Jadi kita pengen mengulas itu. Oke, kita tanya dulu ke Mas Hudzaifah. Mas Hudzaifah, ini kamu kan juara 1 lomba adan, Mas ya? Nah, juara 1 lomba adan. Sebelumnya Bapak mau nanya, Mas Hudzaifah belajar adan itu dari siapa atau dari mana? Dari siapa dulu deh? Kamu belajar adan tuh dari siapa? Yang ngajarin adan di rumah itu siapa? Dari YouTube. Nggak diajarin sama Abi nggak? Dari YouTube, Masya Allah. Hebat ya. Biasanya kan yang ngajarin kita kan siapa? Misalkan guru ngajinya atau dari orang tua, biasanya kayak gitu. Tapi anak ini unik dia belajarnya dari YouTube. Dari YouTube gimana itu, Mas, caranya, Mas? Misalkan nih di YouTube kan di YouTube banyak, Mas ya, muadzin kan di YouTube ya. Jadi kamu muadzinnya di video itu kamu download dulu atau diputar aja langsung gitu? Di-download terus disimpan di HP atau langsung diputar di YouTube? Oh, di-download dulu. Jadi di-download dulu dia Yang kamu puter atau yang kamu dengerin muadzinnya, tahu nggak siapa namanya? Siapa namanya muadzinnya itu? Mas ingat nggak namanya? Siapa, Mas, namanya, Mas? Hah? Daing Syawal. Siapa, Mas? Daing Syawal. Daing? Syawal. Daing siapa, Mas? Kurang keras, Mas. Daing Syawal. Syawal. Daing Syawal. Itu kayaknya yang ini ya, juara lomba yang tingkat ini ya, internasional kali ya, singkatan ya. Oh, Daing Syawal. Jadi videonya Mas download. Nah, terus Mas puter gitu ya, Mas setel ya. Terus diikutin apa gimana, Mas? Dia misalkan ada nih, misalkan ya, kalau suara Bapak kan kurang bagus, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kamu ngikutin gitu, Mas ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di pause dulu misalkan gitu. Di pause, nanti kamu ngikutin. Nanti setel lagi, nanti kamu ngikutin gitu caranya ya. Masya Allah, unik ini. Itu kamu dengerinnya atau muternya itu setiap sering atau cuma beberapa kali aja? Sering itu muternya itu. Oh, kapan aja itu waktunya, Mas? Pas mau tidur atau pas sore, pagi? Kapan itu? Muter ininya, videonya itu kapan? Pas mau tidur pernah nggak? Pernah
pernah sambil tidur dengerin gitu ya, kamu ngikutin gitu. Itu hampir setiap mau tidur itu. Kalau sore pernah juga, Masya Allah. Sore mau tidur. Nah, jadi perjuangan ini namanya, ini perjuangan. Gitu. Oke. Nah, dan perlu netizen ketahui juga, atau para pemirsa ketahui juga, bahwa kemarin ketika lagi seleksi lomba adzan atau lomba BTQ lah. Kita kan BTQ itu kan mencakup adzan, kaligrafi, MHQ sama pidato. Itu kan kita ini melaksanakan yang namanya seleksi dari sekolah dulu. Siapa ini yang kira-kira pas atau cocok ya untuk mewakili SD Al-Hanif berlomba di tingkat kecamatan. Jadi kita seleksi dulu. Nah, di situ kan saya sebagai ketua dari ya ini dari lomba BTQ untuk yang di Al-Hanif ini, yang ditunjuk jadi ketuanya, itu saya menunjuk Pak Bambang untuk jadi pembimbing lomba MHQ. Nah, Pak Bambang itu dia kan melakukan seleksi di tiap-tiap kelas. Ya di tiap kelas dia data siapa aja yang tafidnya itu ya menguasai lah, ya untuk tafidnya menguasai. Jadi di antara ya daftar nama yang disodorkan ke Ana itu ada nama Hudzaifah. Jadi Hudzaifah ini ya menurut penilaian Pak Bambang dia itu menguasai juga MHQ tafid. Masya Allah ini anak gini ya. Nah, di situ kami sempat ya terjadi yang namanya istilah itu saling adu argumen. Saya bilang untuk Hudzaifah ya, kalau saya Hudzaifah dia mau saya ajukan di lomba adzan. Pak Bambang sempat bilang juga, aduh Pak, dia bagus juga di tafidnya, di MHQ-nya gitu. Tapi saya tetap kekeh karena saya ya punya optimisme bahwasanya ini anak insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik insya Allah ini di adzan, karena suaranya Masya Allah ya. Karena setiap duhur itu kan kita ada yang namanya ya giliran adzan lah ya, giliran adzan untuk anak-anak itu kita jadwal, kita kasih kesempatan anak-anak untuk adzan. Nah, Hudzaifah ini Masya Allah suaranya itu merdu. Nah, akhirnya Pak Bambang mengalah itu. Pak Bambang mengalah. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Hudzaifah jadi lomba adzan. Nah, ini mana ya Masya Allah. Jadi untuk tafid pun dia bisa dites nanti. Ya. Mungkin kalau tahun depan masih ada lomba pentas batik lagi. Anak ini mau saya ikutkan di lomba MHQ. Mau kita coba juga deh di MHQ-nya nanti. Ya. Oke, sekarang kita beralih dulu ke Mbak Wildanun Aisyah. Coba Mbak Wildanun Aisyah. Panggilannya Wildanun ya? Iya. Ini pegang dulu Mbak. Panggilannya Wildanun. Kita mau tahu nih, Mbak Wildanun ini kan juara 1 lomba kaligrafi ya. Sebenarnya Wildanun ini dia tahun kemarin kan ada juga tuh ya pentas PAI, dia juga juara 1 ya Pak Ardi ya. Dia juga juara 1 tingkat kecamatan, juara 1. Tapi kodenya tahun kemarin untuk pentas PAI itu ya tidak ada di tingkat kabupaten, hanya tingkat kecamatan. Nah, jadi tahun ini alhamdulillahnya ada ke tingkat kabupaten. Nah, jadi Mbak Wildanun kemarin ketika berlomba di tingkat kecamatan juara 1 lagi. Ya, alhamdulillah Masya Allah. Nah, jadi dia sekarang mewakili kecamatan Cibarusah ya. Mewakili Al-Hanif, mewakili kecamatan Cibarusah lomba kaligrafi tingkat kabupaten. Nah, kita mau tahu nih, coba Mbak Wildanun belajar kaligrafi itu dari siapa? Ada yang ngajarin nggak di rumah? Apa dari orang tua?
Abi dari Umi ngajarin? Ngajarin. Ngajarin, ini dideketin ya. Ngajarin. Terus siapa lagi yang ngajarin ini? Ngajarin nulis kaligrafi. Pak Ardi? Iya. Masya Allah ya, Pak Ardi. Nah, kamu cara belajarnya gimana, Mbak? Apakah di rumah kamu rutinin nih ada jadwal khusus untuk belajar nulis? Misalkan nih setiap sore nih habis sholat asar saya harus belajar nulis kaligrafi atau gimana, Mbak? Kalau ada waktu luang, Ada waktu luang ya, nulis. Nah, itu cara nulisnya gimana? Ngelihat Al-Quran atau ada sendiri misalkan buku belajar menulis kaligrafi panduan gitu, ada nggak? Pakai Al-Quran. Oh, langsung lihat Al-Quran ya? Ya nggak belajar lewat buku, misalkan ada tuh buku panduan belajar kaligrafi gitu, itu ada nggak di rumah buku kayak gitu? Nggak ada, langsung lihat Al-Quran, Mbak ya? Masya Allah, lihat Al-Quran. Nah, terus yang ngajarin buat ornamen itu siapa, Mbak? Kan biasanya kan lomba kaligrafi kan tulisan, samping-sampingnya itu kan ada ornamennya ya, itu namanya ornamen, Mbak, yang hiasan kayak bunga itu. Itu siapa yang ngajarin? Abi, kalau di rumah Abi. Kalau di rumah Abi sama Mi, kalau di sekolah Pak Ardi. Masya Allah. Nah, jangan salah, Pak Ardi ini beliau termasuknya juara juga dia kaligrafi. Beliau sering gitu dapat dapat istilahnya itu job untuk menulis kaligrafi di masjid. Biasanya di masjid itu kan ada ini ya, yang di atasnya itu kaligrafi itu. Itu Pak Ardi kadang dapat tugas itu nulis kaligrafi di situ. Nah, sekarang keahlian beliau ditularkan atau diturunkan kepada muridnya, Insya Allah. Ini kita sangat bersyukur, alhamdulillah, SD Al-Hanif ya, dapat orang seperti Pak Ardi. Itu, Mbak ya. Jadi kamu di rumah belajar. Pernah ngeliat YouTube juga nggak, Mbak? Pernah. Ngeliat YouTube juga, Mbak ya. Cara nulisnya gitu ya. Karena nggak sembarangan loh. Ya, nulis kaligrafi itu nggak sembarangan. Jadi dia pensilnya apa? Untuk pensilnya juga khusus. Ya. Untuk apa namanya? Penulisannya juga nggak sembarangan jari itu. Ya ada teknik-teknik itu sendiri dia. Ya. Saya dulu ketika di pondok belajar kayak gitu juga susah. Harus ada teknik, ada caranya itu nulis itu nggak sembarangan. Oh, jadi pernah ngeliat YouTube juga? Alhamdulillah. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita ulas dari adik-adik kita nih. Jadi kami meminta doa dan dukungannya dari para pemirsa setia YouTube Al-Hanif. Semoga anak-anak kita ini yang ikut lomba pentas PTQ hari ini diberikan hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Oke? Mungkin itu saja dari kami. Tonton terus channel YouTube Al-Hanif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.